Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan, kita jadi duta kerajaan Allah, jadi ambassador of Christ untuk keluarga kita. Kita bicara kepada mereka seperti Yesus yang ngomong langsung sama mereka. Hai guys, welcome back with me. Dimana lagi kalau bukan di Ibadah Khusus Pelajar Radiance. Siapa nih yang Agustusan kemarin ikut upacara? Atau ada juga yang ikut lomba mungkin? Yang terpenting guys, kita harus ingat kalau kita adalah orang merdeka. Jadi jangan mau lagi ya diperbudak dalam hal apapun, apalagi sama yang namanya males. Nah, termasuk untuk datang ke ibadah onset kita dong. Gak boleh males-malesan ya pastinya. Ibadah onset kita diadakan di Pasir Koja 58, pukul 8.30 dan pukul 10 pagi. Serta di Bandung Utara dan Kopo pada pukul 9 pagi. Yuk datang bareng teman-teman kalian ya. Yes, sekarang waktu kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Kalian bisa memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening atau langsung aja scan QR Code yang ada di layar. Selamat memberi. Langsung aja kita siapin hati kita dan posisi duduk terbaik kita. Enjoy the service guys. Mari sama-sama kita menari untuk Tuhan, come on. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukur
Welcome back to Radiance, ibadah khusus untuk pelajar SMP dan SMA seperti kalian semua. And now let's prepare our heart and mind to receive God's word. Let's pray. Tuhan Yesus, kami buka pikiran kami buka hati kami. Kami izinkan untuk Roh Kudus bicara dan mengubah cara pikir kami yang salah, meluruskan setiap cara pikir kami yang bengkok di hadapan Tuhan, dan kami minta biar Roh Kudus memurnikan kembali hati kami, memurnikan kembali cara pikir kami sesuai dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selama bulan Agustus kita belajar tentang berbagi pesan penting kepada orang lain. Share the important message. Kalau nggak penting kita belum tentu bisa share ya teman-teman. Kebanyakan orang berkomunikasi dan berbagi pesan setiap saat. Mungkin lewat WA, lewat Telegram, lewat Line, DM Instagram, komen-komen, likes, atau lewat ekspresi wajah kita. Kalau ekspresi wajah kita kayaknya lagi nggak suka, lagi bete, lagi senang, kelihatan semuanya. Itu namanya komunikasi. Atau kalau kita lagi pakai masker nih teman-teman, ekspresi mata kita itu sangat penting. Atau kita langsung ngomong pakai suara, kita bilang halo, kita nanya dan lain-lain. Atau gerakan-gerakan badan kita ya. Waktu kita bilang gini-gini mungkin kita dadah atau kita bilang enggak atau apa ya. Nah teman-teman, kita selalu berkomunikasi at all times. Bersyukur karena kita nggak perlu kirim pesan kayak zaman dulu. Misalnya lewat surat dikirim pakai kuda. Atau pakai onta, atau pakai burung merpati yang sampainya bisa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Itu pun kalau selamat sampai tujuan. Pastinya merpati pos bukanlah cara yang paling cepat buat sampaikan pesan ya. Zaman now kita punya platform yang jauh lebih keren, lebih efisien, lebih gampang. Hanya sentuhan jempol doang, semua yang mau kita komunikasikan, yang ada di pikiran kita bisa tersampaikan. Tapi kalau kita mau jujur nih, ada orang-orang tertentu yang bagi sebagian orang kayaknya susah buat diajak berkomunikasi. Mau ngobrol rada susah, kok kayaknya kurang paham. Siapakah mereka? Teman-teman, ada sebagian besar dari kita yang mengalami kesulitan buat komunikasi dengan anggota keluarga kita. Coba kita sama-sama self-check. Angka 1 itu artinya gampang banget. Dan angka 2, 3, 4, 5 makin kesana berarti makin susah ya teman-teman. Yang pertama, seberapa gampang buat kamu untuk ngobrol sama anggota keluarga. Entah itu siapapun yang di rumah deh. Kalau 1 berarti gampang banget. 2 ya lumayan gampang juga. 3 kadang gampang kadang susah tergantung kondisi. 4 susah. 5 sangat susah. Udah dijawab teman-teman? Jawab dalam hati ya. Yang kedua, skala 1 sampai 5. Kalau 1 berarti iya banget, kalau 5 berarti enggak banget. Seberapa bagus, seberapa jago, seberapa baik kamu pikir bahwa keluarga kamu itu ngertiin kamu. Menurut kamu keluarga kamu itu ngertiin banget atau kurang ngertiin banget? Jadi ya kalau 1 berarti ya ngerti banget. Saya ngomong apa mereka ngerti banget. Kalau 5 artinya mereka gak ngerti apapun yang saya omongkan. Kalau di tengah-tengahnya in between ya kadang ngerti kadang enggak ya. Oke udah dijawab nih teman-teman? Oke saya kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Pertanyaan yang ketiga, skala 1 sampai 5. Sekarang menurut kamu seberapa gampang buat kamu, kalau tadi kan buat mereka untuk ngertiin kamu ya. Sekarang seberapa gampang buat kamu untuk ngertiin mereka, ngertiin anggota keluarga kamu. Atau kadang-kadang kamu pikir apa sih saya gak ngerti ngomong apa sih, maksudnya apa sih. How well you can understand your family members. Seberapa gampang buat kamu. Kalau 1 berarti gampang banget, saya bisa ngertiin gampang banget. Kalau 5 berarti saya gak ngerti ini apa sih. Si Dede ngomong apa sih, si kakak ngomong apa sih, bener-bener beda dunia misalnya ya. Menurut kamu gimana? Oke 3 detik untuk menjawab dalam hati aja. 1, 2, 3. Pertanyaan keempat. Ada nggak di dalam anggota keluarga kamu yang kamu struggle untuk berkomunikasi? Kayaknya kamu susah ngobrol dan kamu mikir berkali-kali kalau mau ngobrol, mikir berkali-kali kata-katanya harus gimana. Karena kalau salah ngomong bisa jadi nanti mungkin kena marah atau mungkin kena bete-nya. Atau mungkin dia jadi sedih, gampang tersinggung. Ada nggak yang kamu mengalami problem buat komunikasi? Oke, ada nggak? Ada berapa orang? 1, 2, atau semua atau enggak ada sama sekali. Oke, udah pada jawab ya dalam hati aja, oke teman-teman. You can answer to self-check. Yang terakhir, ada 3 pilihan jawaban. Menurut kamu, iya banget, enggak banget, tergantung. Oke, iya banget, enggak banget, tergantung ya. Kalau kamu ada informasi yang sangat menarik, mungkin kamu lagi suka sama seseorang. Atau wah aku dapat
juara atau sesuatu yang penting buat kamu, something that very very important for you. Apakah kamu langsung cerita pada keluarga kamu? Jawabannya ada 3 ya pilihannya. Enggak banget, iya banget, dan tergantung, oke? Nah, udah jawab ya semuanya ya teman-teman. Rata-rata jawabannya adalah ada sebagian yang menjawab skala 1-5, ada sebagian menjawab skalanya 2. Tapi juga ada sangat banyak yang menjawab skalanya 4 atau 5. Kalau ditanya prefer ngobrol sama teman atau sama keluarga, mungkin 1/3 bilang keluarga dan 2/3 bilang teman. Atau ada juga mungkin yang bilang bahwa gak ngomong sama siapa-siapa. Teman-teman, hubungan kita sama keluarga seharusnya jadi hubungan yang paling erat, paling kuat, dan paling berharga dalam hidup kita. Tapi terkadang ada aja yang bikin kita malah jadi susah deket sama keluarga kita. Tenang, you are not alone. Teman-teman, yang perlu kita tanemin, yang perlu kita ingetin diri kita sendiri bahwa their love for us is unquestionable. Kita gak perlu pertanyakan kalau mereka sayang sama kita atau enggak, karena mereka sangat-sangat sayang sama kita. Waktu kita dalam kondisi terendah, keluarga kita pasti ada buat kita. Walau kadang cara mereka mengekspresikannya, mengekspresikan kasih mereka kepada kita agak kurang pas sama cara kita. Tapi mereka sungguh-sungguh sayang sama kita dan gak minta balasan apapun. Beberapa minggu kemarin kita udah belajar kalau Yesus mau agar kita share the good news pada semua orang. Semua orang artinya sekalipun orang itu bukan orang yang cocok sama kita. Bukan geng kita, bukan teman SD kita, bukan teman SMP kita. Bahkan orang yang gak terbayangkan sebelumnya. Tapi bagaimana, apakah kita perlu share kepada keluarga kita juga? Apakah Yesus mau kalau kita share the good news sama keluarga kita juga atau hanya orang-orang yang di luar keluarga kita, hanya teman-teman aja? Teman-teman, kita mungkin ngerasa gak nyaman waktu kita cerita tentang Yesus kepada keluarga kita. Atau kepada anggota keluarga kita yang belum percaya pada Yesus. Atau justru keluarga kamu sudah kenal Tuhan Yesus, bahkan kamu mengenal Yesus ke gereja pun karena keluarga kamu. Kalau keluarga kamu sudah kenal Tuhan Yesus, apakah kamu berarti berhenti untuk share the good news? Teman-teman, misimu belum selesai. Artinya kamu punya misi untuk memberkati keluarga kamu on the next level, yaitu lewat sikapmu dan lewat perkataan kamu. Di 1 Timotius 4 ayat 12 dibilang gini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, sekali lagi jadilah teladan bagi orang-orang percaya, bukan bagi orang-orang yang di luar sana aja. Dalam hal apa aja teman-teman? Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ayat ini dikatakan buat orang-orang muda, yang artinya gak perlu tua dulu buat jadi contoh yang bisa diteladani oleh orang-orang. Kita jadi teladan bagi orang percaya, orang yang udah kenal Tuhan Yesus mulai hari ini. Bukan tahun depan, bukan nunggu tua, bukan 5 tahun, 10 tahun kalau udah S1, S2, S3, bukan. Tapi dari hari ini, jaga perkataan kita, jaga perlakuan kita. Peliharalah kasihmu, tetaplah setia. Dan jaga kekudusanmu, kekudusan tubuh, kekudusan jiwa, pikiranmu, dan perkataanmu. Di kitab Kisah Para Rasul, ada banyak kisah-kisah tentang murid-murid Yesus yang menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Mereka mengalami perjalanan yang sangat panjang teman-teman. Bukan 1-2 hari tapi panjang banget. Penuh drama, banyak petualangannya juga. Mereka ngambil resiko yang besar buat bagiin kabar tentang Yesus kepada semua orang di seluruh dunia. Kitab Kisah Para Rasul atau kalau di bahasa Inggrisnya disebut Acts. Disebutnya para rasul punya cerita ya teman-teman. Itu ditulis untuk menguatkan kita semua. Kalau enggak, ngapain mereka capek-capek ceritain pengalaman mereka. Mereka bisa aja udah capek, ngapain sih harus nulis-nulis segala. Kalau hari ini kita ditanya, kamu nulis gak tentang cerita kamu tiap hari? Kadang kita malas nulis teman-teman. Tapi mereka tahu bahwa kalau mereka gak tulis, maka kita gak akan pernah belajar. Teman-teman, kisah di kitab Kisah Para Rasul itu mengajarkan kita bahwa orang biasa seperti kamu dan saya bisa memberi dampak pada dunia. Karena Yesus yang luar biasa hidup di dalam kita. Bukan karena kita doang, tapi karena ada Yesus yang luar biasa di dalam kita. Di Kisah Rasul 16 ada kisah tentang keluarga. Ada seorang wanita namanya Lydia, dia share good news kepada anggota keluarga dia. Kita lihat sama-sama ceritanya teman-teman. Di Kisah Para Rasul 16 ayat 9, diawali dari kisahnya Paulus dulu.
Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Ayat 10, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Jadi di sini Paulus dapat suara Tuhannya lewat penglihatan dia ya teman-teman. Ayat 11, lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Ini perjalanannya dari sini berlayar ke sini ke sini. So it's not a short travel. Itu adalah perjalanan yang panjang ya, ganti-ganti kapal berkali-kali. Ayat 12, dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia. Suatu kota perantauan orang Roma dan di kota itu kami tinggal beberapa hari. Perjalanannya panjang teman-teman. Dari Troas, Samotrake, Neapolis, Filipi. Berarti berapa kali tuh? 1, 2, ada 4 tempat yang Paulus dan murid-muridnya datangi. So it's not an easy way to share the good news. Tapi di sini mereka obey sama Tuhan. Teman-teman, obedience to God is really important. Percuma kita bisa dengar suara Tuhan, percuma kita pelayanan kalau kita nggak obey sama suara Tuhan, kalau kita nggak taat pada suara Tuhan. God's word is everything for us. Lalu berikutnya, ayat 13. Paulus di Filipi. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Kalau lihat dari ayat ini, sepertinya Lydia sudah pernah mendengar tentang Tuhan. Lalu Lydia mendengar apa yang dijelaskan oleh Paulus dan setelah itu dia pulang dan share the good news, share tentang Tuhan Yesus kepada keluarganya. Dia cerita, mungkin dia ada orang tuanya, ada di sini nggak ada jelasin siapa aja, tapi dia bilang to her families. Dia cerita mungkin kepada semua orang di rumahnya. Tadi Yesus ngomong gini loh, tadi ada cerita tentang gini loh. Dan akhirnya keluarganya juga jadi dari yang tadinya kepo akhirnya jadi percaya teman-teman. Ayat ke-15 dibilang gini, sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Ini adalah satu pernyataan yang sangat keren teman-teman. Dia gak cuman praktek sendirian, dia gak cuman dibaptis sendirian. Dia dibaptis bersama dengan seisi rumahnya. Artinya dia bilang, hey guys ini keren banget gini. Yesus itu baik loh, mau gak percaya? Dan keluarganya akhirnya mikir bahwa iya aku juga mau. Oke, so let's get baptized together then. Yuk baptis sama-sama. Lalu mereka percaya Yesus lalu dibaptis. Sekali lagi teman-teman, waktu kamu percaya Tuhan Yesus, kamu bisa dibaptis ya. Jadi kalau belum dibaptis ini kesempatan, oke saya juga mau dibaptis nih. Lalu ia bilang katanya, jika kamu berpendapat, jadi Lydia ngomong kepada Paulus dan murid-muridnya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Lydia di sini bukan hanya dengar khotbah, tapi dia menceritakan apa yang dia dengar kepada keluarganya dan mengajak Paulus serta murid-muridnya untuk makan bersama keluarganya. She just want to bless others. Yang pertama dia berkati keluarganya lewat good news. Yang kedua dia berkati Paulus dan murid-muridnya lewat share the food with them. Nah teman-teman, bukan cuman Lydia doang nih. Ada lagi satu nama, Timotius. Siapa yang pernah dengar nama Timotius? Yang mana nih Timotius yang pernah kalian dengar? Yap, Timotius yang ada di Alkitab. Nama mamanya adalah Eunike dan nama neneknya adalah Lois. Ini kata-kata Paulus untuk Timotius di 2 Timotius 1 ayat 3. Paulus mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike.
dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ini Paulus cerita sangat dalam ya, kalau dia bilang bahwa aduh kalau aku berdoa ingat kamu Timotius, rasanya aku ingin menangis. Rasanya aku ingin ketemu sama kamu. Aku teringat akan air matamu yang kau curahkan. Berarti mereka menangis bersama ya, menangis untuk pelayanan itu, menangis untuk keselamatan kota yang mereka datangi. Begitu dalam relasi mereka dan begitu dalam kasih mereka kepada Yesus. Terus Paulus bilang, saya ingat iman kamu ini Timotius bukan cuma ada dalam diri kamu, tapi juga ada di mamah kamu dan nenek kamu. Timotius ini adalah salah satu tokoh utama di perjanjian baru. Sering banget kita dengar Timotius lagi, Timotius lagi. Rasul Paulus sangat sering menyebut nama Timotius dan Timotius jadi alat Tuhan untuk menyebarkan kabar baik tentang Yesus ke seluruh dunia. Bahkan ada 2 kitab di Alkitab ditulis oleh Paulus yang ditujukan untuk mentraining Timotius, yaitu 1 dan 2 Timotius. Perjalanan iman Timotius bukan bermula saat Timotius terima Tuhan, tapi bermula dari neneknya duluan, yaitu Lois, lalu ibunya Eunike dan lalu ke Timotius. They are passing on generation to generation. Perjalanan iman Timotius dimulai beberapa generasi sebelumnya. Teman-teman, your faith, iman kamu itu akan mempengaruhi generasi setelah kamu. Jangan sembarangan, jangan main-main dengan iman kamu, tapi lakukanlah firman Tuhan dengan segenap hatimu, karena itu akan memberkati anakmu dan cucumu juga. Alkitab kita penuh dengan kisah-kisah di mana seorang murid Yesus mengajari orang lain. Di mana murid Yesus mementor orang lain dan memedulikan orang lain. Ada orang-orang yang berkomitmen untuk terus cerita tentang Yesus kepada orang lain, termasuk kepada anggota keluarga mereka. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan, kita jadi duta kerajaan Allah, jadi ambassador of Christ untuk keluarga kita. Kita bicara kepada mereka seperti Yesus yang ngomong langsung sama mereka. Teman-teman, kalau kita nggak komitmen untuk share the good news, kalau kita nggak komitmen untuk peduli pada orang-orang lain, nggak mentorin orang lain, lalu siapa yang akan peduli sama mereka? Itu adalah bagian kita. Di 2 Korintus 5 ayat 18 dibilang begini, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Kita langsung lihat ayat 20-nya. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Kita ini menjadi Alkitab yang terbuka bagi keluarga kita. If they are not reading the Bible, kalau mereka belum baca firman Tuhan, kalau mereka lihat kamu, mereka dengar kata-katamu, mereka seperti dengar firman Tuhan, mereka seperti melihat kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus yang mereka sendiri gak bisa baca langsung dari Alkitab. Dan juga bagi teman-teman kita saat kita sekolah, apalagi sekarang kalian semua udah sekolah onsite ya teman-teman, lewat semua perlakuan yang kamu lakukan, mungkin perkataan kamu, apakah kata-kata kamu adalah kata-kata yang membangun atau kata-kata yang kurang membangun. Kamu bisa menilai sendiri ya teman-teman ya. Dan juga lewat perlakuan-perlakuan kita, lewat sikap-sikap kita, lewat pemikiran kita. Because kita bertemu mereka tiap hari, kita ketemu teman tiap hari, kita ketemu keluarga kita tiap hari. So, let's set the standard. Kita set standar kita tinggi sesuai dengan firman Tuhan. Tugas kita adalah share the good news about Jesus. Tapi iman mereka kepada Tuhan Yesus itu bukan tanggung jawab kita. You are not responsible for anyone else's faith. The only thing you are responsible for is passing on the good news with your words and actions. How they respond to Jesus is up to them. Sekali lagi, gimana mereka respon itu adalah urusan mereka. Tapi tanggung jawab kita adalah share the good news about Jesus. Kalau kita nggak share the good news about Jesus, so kita actually neglecting our responsibility. Teman-teman, setiap keluarga butuh waktu dari dengerin sampai mau percaya. Dari mendengar cerita kamu sampai akhirnya mereka truly believe what Jesus. That's okay teman-teman. Kalau nggak langsung percaya detik itu, that's okay. Karena setiap orang punya timing masing-masing. Seperti kamu juga punya timing kamu sendiri. Kalau kamu adalah satu-satunya orang di keluarga kamu yang kenal Yesus, don't give up. I'm praying for you. Tetap berpegang pada Yesus yang hidup dan tunjukkan kasih Yesus kepada anggota keluarga kamu. Lewat perbuatan kamu, lewat perkataan kamu, lewat semua hal yang kamu lakukan. Nah teman-teman, so why should we serve our family? Ada 3 alasan, 3 reasons to serve your family. Yang pertama,
Because Jesus serve others. Karena Yesus melayani semua orang, maka kita pun perlu melayani keluarga kita. Our first ministry is to serve our family. Pelayanan pertama kita adalah kepada orang terdekat kita, yaitu keluarga kita. Seperti Yesus, we can follow His example with the people closest to us. Yang kedua, serving keeps you humble. Seringkali kita nggak sadar kalau hati kita ini mulai meninggi, mulai sombong. Teman-teman, serving will keep you humble. Kalau pengen tetap jadi orang rendah hati, layani keluargamu. When we take time to think about the people around us instead of ourselves, it changes how we think and change our heart. Waktu kita mulai mikirin keluar, it's not about me, and me. Kita mikirin our family, kita mikirin our closest friends. Kita akan mulai belajar untuk, oh ya, sebenarnya saya nggak memiliki segalanya. Sebenarnya saya butuh Tuhan untuk berdoa bagi mereka. Yang ketiga, you have something to give. One thing that often keep people from serving others is they think they don't have anything to offer. But you do. Kadang-kadang kita pikir, enggak lah aku mah gak bisa apa-apa. Enggak lah aku mah gak mampu apa-apa. Gak mungkin mau ngapain lagi. Teman-teman, you do have something to share with others. Walaupun itu sesuatu yang sangat simple. Misalnya waktu, telinga. Mungkin kamu gak bisa ngelakuin, wah saya mah talentanya gak sebagus itu. Gak bisa nyanyi, gak bisa ini, gak bisa itu. Teman-teman, tapi kalau kamu bisa mendengarkan cerita teman kamu, your time and your ears, that's enough. Kamu bisa berikan pertolongan. Kamu bisa berikan attention, perhatian buat orang-orang yang gak terperhatikan. Jangan pilih-pilih orang. Mungkin kamu suka sama orang tertentu, kamu cocok sama orang tertentu, dan kamu cuma giving attention sama orang tertentu. Stop doing that because God wants you to give attention to as many people as you can. Ada hal-hal yang bisa kamu berikan buat keluarga kamu, teman-teman. Yang awalnya mungkin terasa awkward. Mungkin awalnya merasa, aduh gimana ya, masa saya harus khotbahin keluarga saya? Mana mungkin saya bisa ngomong tentang Yesus, saya ngomong tentang hal tertentu aja gak didengerin. Teman-teman, kamu gak perlu khotbah pada keluarga kamu. Kamu gak perlu ngomongin tentang, ya firman Tuhan mengatakan, gak seperti itu teman-teman. Caranya, kamu bisa share the good news lewat action. Ada apa aja teman-teman? Simple. Saya bisa berikan beberapa contoh, but I believe that you can find your own. Ada beberapa hal, misalnya kamu ngelakuin tugas-tugas harian tanpa komplain. Biasanya kamu komplain, aduh masa harus gini, gak mau itu. Sesimpel nyapu, sesimpel nyuci piring abis kamu makan, atau sesimpel kamu bisa beresin kasur kamu tanpa harus disuruh dulu. Apalagi nih, kamu bisa cerita tentang apa yang Tuhan lagi ajarin, tentang hari-hari yang kamu lagi jalanin. Simple, sambil makan bareng kamu cerita, iya hari ini aku belajar gini. Aku belajar untuk lebih rajin, aku belajar buat lebih perhatian. Just simple share. Kadang-kadang kita malas cerita ya teman-teman sama keluarga. Ditanya gimana tadi di sekolah? Biasa aja. Tadi gimana di gereja? Ya gitulah. Gimana tadi acara ini, acara itu? Aduh malas cerita teman-teman. Tapi sebenarnya waktu kamu share sedikit aja, iya tadi saya belajar buat lebih perhatiin teman saya. Sesimpel itu, I believe that your family will be happy. Yang berikutnya apa lagi nih? Mungkin kamu bisa tanya ke mama, ke papa, ke kakak, ke dede, tanya lagi ada yang bisa aku doain gak? Mungkin mereka bilang, cie so ngedoain. Tapi serius nih aku pengen doain. Sekali-kali dong aku pengen doain. Mungkin aku gak bisa bantu apa-apa, tapi aku bisa bantu doa. I believe it will touch them. Just as simple as that. Katakan dengan kerendahan hati. Bukan dengan hati yang udahlah saya doain aja. Mau gak mau saya doain. Gak gitu teman-teman. Tapi dengan hati yang tulus. Love is genuine and authentic. Not manipulative. Atau kita bisa ajak mereka, as simple as ajak mereka ke gereja bareng. Yuk gereja bareng, yuk kita nonton ibadah bareng kalau ibadah online. Dan yang paling gampang terakhir teman-teman, berbuat baik. Even when it's hard. Berbuat baik misalnya kalau ada sisa makanan daging tinggal 3 misalnya. Tinggal 1 deh, kalau 3 masih bisa bagi-bagi ya. Tinggal 1 dan kamu tahu bahwa your brother or your sister suka banget sama makanan itu, sama daging itu. Dan kamu bilang buat kakak aja atau buat kamu aja. Walaupun dalam hati kayak aduh gue pengen banget. Tapi waktu kita berkorban buat anggota keluarga kita, padahal kecil teman-teman. Itu akan membawa mereka buat mikir, kok dia baik ya? Kok tumben ya? Teman-teman, don't expect them to believe God in that second. Gak akan tiba-tiba, wah dia ngasih gue daging bagiannya dia, saya percaya Yesus. Gak kayak gitu juga teman-teman. Tapi it takes time. Just keep doing the good things.
Hormati orang-orang yang ada di keluarga kamu, hormati orang tua yang ada di keluarga kamu, hormati orang yang lebih tua, kakakmu mungkin, ada kakak sepupu kamu mungkin. Kalau mereka set the rules, kalau mereka set guidelines, hormati mereka. Kalau mereka bilang, ya aturannya gini, hormati. Oke, karena semua yang mereka berikan pasti untuk kebaikan kita. Kadang-kadang kita mikir, kenapa harus kayak gini sih? Kenapa banyak aturan sih? Teman-teman, kalau kita mau share about Jesus, maka when we respect them, we share about Jesus. Karena Tuhan Yesus mengajari kita untuk menghormati yang lebih tua, untuk hormat kepada yang lebih tua. Dan juga untuk belajar meminta maaf. Wow, banyak banget ya teman-teman yang bisa kita lakuin buat share about Jesus. Ternyata when we say sorry ya tadi saya kurang sopan. Sorry ya, tadi saya nggak mikirin perasaan kamu dan cuma ngomong seperti itu aja. Maaf ya mah, tadi saya lama membuat mama nungguin udah jemput, udah parkir, tapi saya lama setengah jam, 40 menit, maaf ya mah, minta maaf. Teman-teman, that things will share about Jesus to them. Mungkin kita nggak ngomong langsung tentang Yesus, tapi kita lagi ceritain bahwa ini loh yang Yesus ajarin buat saya. Ini loh yang Alkitab ajarin, ini loh yang gereja ajarkan. Nah, teman-teman, saya mau ajak kalian, cukup dengan melakukan hal-hal yang baik dan bercerita tentang hal-hal yang membangun, itu akan membawa mereka bisa mengalami kebaikan Tuhan. Tell the truth with love. You tell them because you love them. If you love someone, if you love them, you want them to know about Jesus who changed your life. Kalau kamu tahu bahwa Yesus baik dan kamu sayang sama keluarga kamu, maka kamu akan share tentang Tuhan Yesus yang baik agar mereka juga mengalami kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau hadir di setiap rumah, di setiap tempat, dimanapun anak-anakmu mendengar firman Tuhan. Aku percaya Engkau hadir dimanapun mereka berada. Dan hari ini Tuhan kami meminta agar kami memiliki kekuatan yang bersumber dari kasih-Mu untuk share the good news. Dan hari ini kami mau meminta Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Bagi teman-teman, kalau kamu ingin agar hidupmu berubah, kalau kamu rindu ada power yang bersumber dari Tuhan Yesus, dan kamu ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, this is your time. Ikuti doa saya dengan sungguh-sungguh dan undang Yesus masuk dalam hati kamu. Tuhan Yesus, saat ini saya mengaku saya orang berdosa. Saya perlu Engkau dalam kehidupan saya. Aku mengakui aku butuh Engkau dan biar salib-Mu menyelamatkan aku dan menghapuskan dosaku sehingga aku lahir menjadi manusia yang baru. Aku terima Engkau menjadi Tuhanku, menjadi Juru Selamatku di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami menerima Engkau. Dan hari ini Tuhan setiap kami yang sudah percaya kepada Tuhan, kami mau menjadi teladan dalam sikap kami, dalam perkataan kami, dalam tingkah laku kami, dalam kekudusan kami dan dalam kesetiaan kami. Bantu kami Roh Kudus untuk jadi saksi-Mu, untuk jadi duta kerajaan Allah dimanapun kami berada. Jemaat Allah saat ini terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biar kau menjadi saksi Kristus dimanapun kau berada, lewat perkataanmu, lewat kesucianmu, lewat tingkah lakumu, kesetiaanmu, dan lewat semua hal yang kau kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kalian bisa scan QR Code ini untuk share beban doa, ada pendoa yang siap doain kamu, dan juga untuk join small group. Teman-teman, remember we cannot walk alone. Kita gak bisa buat ngelakuin hal yang baik itu sendirian. Kita butuh komunitas yang sehat. Join small group yang ada, tanya di dalam WA ini dan kita akan arahkan kamu untuk punya komunitas yang sehat. So happy weekend, God bless you.